Baik, langsung saja Pak Hadi dan teman-teman, sore ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis literatur review dengan judul How do Socioeconomic Status atau dalam akronimnya SES affects students academic performance. Bagaimana status ekonomi sosial itu berpengaruh atau mempengaruhi performa akademik siswa. Literatur review ini didasarkan pada berkaitan dengan rencana penelitian disertasi saya yang juga akan mengangkat mengenai tema yang sama, yaitu status sosial ekonomi siswa yang nantinya akan menghasilkan suatu model pedagogis untuk mengakomodasi siswa dengan ekonomi lemah di sekolah. Namun sebelum mencapai ke sana, untuk mencari gap, untuk mencari keterbaruan dari penelitian calon penelitian saya itu, maka melalui analisis literatur review ini. Baik, teman-teman kalau sudah mendapatkan artikel saya, mohon maaf itu artikelnya masih saya beri judul semifinal ya, artinya belum final. Yang kalau di filenya itu. Mohon maaf ya Pak. Ini hasil analisis. Jadi jadi saya menggunakan 3 software di sini Bapak Ibu. Software yang saya gunakan pertama adalah POP, yaitu Publish or Perish, untuk mencari artikel. Artikel yang saya gunakan ada 2 database-nya, yaitu Scopus dan Google Scholar. Kemudian dari artikel itu saya analisis gap-nya. Jadi sebelum mencari gap calon disertasi juga mencari gap literaturnya menggunakan ini FOSViewer, software kedua FOSViewer. Software ketiga yang saya gunakan yaitu NVivo 12+. Nah, hasil analisis gap ini seperti bisa teman-teman cermati di sini, secara asosiasi yang paling dekat asosiasi sosioekonomik berpengaruh teori, jadi untuk mengakomodasi untuk meminimalisir pengaruh tersebut pada siswa. Ternyata setelah dianalisis menggunakan ini, letak edukator ini sangat jauh di sini, di pojok paling kanan bawah ini. Ini artinya belum banyak penelitian selama 1 dekade terakhir. Jadi saya menggunakan literasi itu 10 tahun, tapi saya ambilnya 2020 bukan 2021, karena yang 2021 masih sangat sedikit. Jadi saya batasi 2010 sampai 2020 selama 1 dekade. Ini menunjukkan bahwa edukator atau guru ini suaranya putus-putus ya. Mungkin kameranya bisa ditutup dulu Pak. Abduh. Achievement dan sosioekonomi siswa, namun sangat jauh, harus melewati beberapa teman-teman. Oh gini Pak. Ya, cek suara Pak dan Ibu, apakah suara saya Oke, udah lebih baik? Baik, izin melanjutkan. Sehingga ini landasan gap itu beberapa saya dapatkan dari penelitian yang relevan. Ada juga penelitian relevan yang ada yang kontra dengan banyak penelitian lain yang mengatakan bahwa SES itu tidak ada pengaruhnya. Tapi itu sedikit, hanya sedikit saja. Tidak mendominasi. Yang mendominasi adalah mengatakan ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Kalau dilihat dari visualisasi pemetaan artikel, ini dapatkan guru sangat jauh di sini meskipun ada hubungannya, tapi hubungan antara guru menuju academic achievement dan sosioekonomi itu harus melewati beberapa faktor lain. Salah satu faktor yang dilewati adalah parental support, yaitu support orang tua atau keluarga.
Kemudian yang jauh juga di sini ternyata achievement sosioekonomik dan academic achievement, academic performance ini ada kaitannya juga dengan siswa itu sendiri. Ya, di sini ada sangat jauh. Di sini ada individual learner. Di sini individual learner. Ada juga kajian mengenai mastery. Mastery itu bagaimana siswa menguasai, dan nanti akan digabungkan dengan beberapa artikel penunjang lainnya. Nah, berdasarkan pemetaan yang saya sampaikan tadi, maka timbul beberapa pertanyaan untuk mengkaji beberapa artikel. Pertanyaan pertama adalah sebenarnya dimensi apa atau kajian apa yang paling dominan dibahas oleh artikel-artikel di dalam kaitannya dengan sosial ekonomi dan academic performance. Pertanyaan seperti itu. Kemudian metode yang saya gunakan adalah menggunakan literatur review dengan model pendekatan PRISMA, yaitu Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Pemanfaatan software publish or perish sudah saya sebutkan tadi dengan kata kunci students socio-strict economic status, student socio-economic status tanpa strict, low SES, academic achievement, academic performance, dan dibatasi artikel yang terbit antara tahun 2010 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan batasan-batasan karena setelah dicari menggunakan kata kunci tersebut, saya menemukan sekitar 316 artikel dari tahun 2010 sampai 2020. Dibatasi salah satunya adalah dengan membuat pembatasan tahun terbit. Kemudian fokus pada keterkaitan antara SSE, kalau di bahasa Indonesia kan SSE, status sosial ekonomi, itu kalau di bahasa Inggris kan socio-economic status atau SES, jadi hanya dibalik sama SE saja, dengan performa akademik siswa. Kemudian batasan yang ketiga yaitu diterbitkan dalam bentuk jurnal akademik atau artikel proceeding yang telah melalui proses review atau peer review. Kemudian lokasinya saya pilih di negara-negara berkembang yang cenderung memiliki sama dengan status Indonesia, itu negara berkembang. Namun belum saya fokuskan ke Indonesia, jadi masih secara globally. Ini adalah karakteristik hasil temuannya. Ini sudah masuk ke hasil temuan, Bapak dan Ibu. Hasil temuannya di sini kami sampaikan melalui tabel ini, yaitu ada 11 artikel Google Scholar, ada 40 artikel Scopus, yang totalnya 51. Jadi dari 316 kami saring, kami analisis, dan hasil mendapatkan 51. Yang artikel jurnal 50, yang proceeding 1, yang berbahasa Inggris 40, yang berbahasa Indonesia 11. Kemudian bidang studinya yang di pendidikan 33, di ekonomi 5, dan di ilmu sosial 13. Kemudian kami juga memasukkan metode penelitiannya, yaitu interview, analisis dokumen, survei, dan observation. Yang terakhir adalah karakteristik dari tahun terbitnya. Penelitian ini dilakukan beberapa tahapan berdasarkan kriteria tertentu tadi menurut kriteria PRISMA tadi. Pertama, semua artikel yang memenuhi kriteria disaring. Kedua, saya melihat dari abstrak artikel terlebih dahulu, disaring untuk memastikan relevan enggak sih abstrak itu dengan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang ingin saya capai. Yang ketiga, melakukan pembacaan mendalam. Nah, setelah diseleksi dari sisi abstrak, yang terseleksi, yang dipilih kemudian akan baru dibaca dengan mendalam satu persatu, kemudian dikelompokkan berdasarkan kode. Itu kodenya ada basis data, jenis dokumen, bahasa, nah ini yang saya sampaikan di tabel ini, bidang studi, metode, dan tahun penerbitan. Nah, ini adalah berikutnya diagram alir PRISMA. Yang pertama adalah record identified through database searching, jadi pencarian berdasarkan database. Saya menemukan N-nya 316, itu artinya 316 artikel, sedangkan additional record-nya 0, tidak menggunakan sumber lain selain artikel tadi. Lalu artikel dari 316 itu yang sama, ternyata ada yang sama, ada yang
di Google Scholar muncul, di Scopus juga muncul. Nah, ada duplikasi di situ, dibuang sehingga mendapatkan 163 artikel saja. Maaf, 167. Dari 167 kemudian baru diakses untuk eligibilitasnya, itu menghasilkan 77 dari 167. Kemudian dari 77 kami saring lagi sehingga mendapatkan 51 artikel. Ya. Dengan berarti dari 77 ke 51 kami membuang sekitar 26 artikel dengan acuan pemilihannya itu dilihat dari konteksnya, dilihat dari kontennya, kemudian yang kami tidak menggunakan tesis karena ada yang tesis juga, ada yang menggunakan book chapter juga tidak kami gunakan. Jadi yang kami gunakan tadi 50 artikel jurnal dan 1 artikel proceeding. Ini setelah 51 tadi, 51 artikel kami saring, kemudian kami petakan konsep utamanya. Dari 51 tadi, saya petakan menjadi 9 konsep utama, yaitu academic, achievement, background, education. Nah, ini pemetaan main konsep ini saya menggunakan bantuan NVivo 12+. Jadi ada beberapa artikel yang memiliki lebih dari 1 main konsep, sehingga memang jumlahnya ini kalau yang sebelah kanan number of articles ini kalau dijumlahkan lebih dari 51. Karena ada beberapa satu artikel yang memiliki 2 main konsep. Ini ada 9 main konsep: academic, achievement, background, education, school, social, status, student, dan teacher. Nah, dari 9 konsep utama ini kami interpretasikan lagi menjadi tema. Jadi menggunakan tema di sini sehingga menghasilkan 3 tema untuk menjawab pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan penelitian. Yaitu 3 tema itu adalah status sosial ekonomi berdasarkan perspektif siswa atau dilihat dari segi siswa. Yang kedua dilihat dari segi guru, dan yang terakhir dilihat dari segi keluarga. Dengan jumlah artikel yang kalau kita jumlahkan memang lebih dari 51, sebab ada 1 artikel yang masuk ke lebih dari 1 tema. Oke, Bapak dan Ibu, setelah dipetakan, kemudian kami membuat mengkaitkan, mengkaji, menganalisis, mensintesis, interpretasi dan representasi sehingga menghasilkan pola seperti ini. Yang tadi, how do SFS affect students academic performance, dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu siswa, guru, dan keluarga. Ketika dilihat dari segi siswa, kami menemukan ada tiga hal pokok, yaitu persepsi diri siswa, motivasi diri, dan persepsi siswa terhadap komunikasi dengan guru. Yang dimaksud self perception ini adalah bagaimana siswa itu melihat diri mereka sendiri, terutama siswa yang miskin, karena kami membahas siswa yang tidak tinggi SES-nya, miskin. Ada temuan menarik ternyata Bapak dan Ibu, ternyata pemberian bantuan dari pemerintah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah itu hanya berupa material saja, yaitu pemberian bantuan biaya. Kalau dilihat dari segi self perception, justru siswa yang mendapatkan bantuan dana pembiayaan sekolah itu memiliki self perception yang negatif. Mereka beranggapan mereka sudah aslinya berbeda dengan yang lainnya, ditambah mendapatkan bantuan. Nah, sehingga mereka mempersepsikan diri, wah saya memang unik, saya memang berbeda dengan yang lainnya, sehingga malah ada penelitian yang mengatakan bahwa siswa dengan kejadian seperti itu, fenomena seperti itu perlu mendapatkan penanganan khusus sehingga tidak salah persepsi. Bukan berarti yang menerima bantuan itu negatif, tapi kebanyakan siswa dengan menerima bantuan itu menganggap dirinya itu negatif. Kemudian self motivation dari siswa. Nah, motivasi ini sangat luas sekali Bapak dan Ibu, kita lihat. Tapi ketika dikaitkan dengan status sosial ekonomi, self motivation ini lebih dekat kepada motivasi eksternal. Jadi nanti ini terkait dengan perspektif keluarga, dari perspektif keluarga. Jadi bagaimana keluarga ini memberikan fasilitas bantuan dan lain-lain sehingga siswa itu memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, terutama dari sekolah siswa
ber-SES rendah. Yang ketiga adalah persepsi komunikasi dengan guru. Nah, kalau dari hasil pembahasan kami, beberapa penelitian, bahkan dominan penelitian itu menganggap guru itu cenderung memiliki persepsi negatif terhadap siswa dengan SES yang rendah. Nah, anggapan guru ini itu mempengaruhi sikap guru kepada siswa. Jadi kadang-kadang guru tidak berbeda perlakuannya dengan siswa yang mungkin dari SES yang ada di atasnya. Nah, siswa ketika mengetahui hal tersebut maka juga akan mempengaruhi persepsi siswa kepada guru, sehingga akan sulit muncul rasa percaya, rasa aman, di mana aman dan percaya itu masuk ke dalam, kalau teorinya Maslow itu termasuk ke salah satu kebutuhan yang ada di dasar ya, sebelum siswa itu mau belajar harus ada rasa aman dan percaya terlebih dahulu baru siswa kemudian mau belajar. Itu sekilas mengenai perspektif siswa. Kemudian dari perspektif guru, tadi ini kaitannya dengan perspektif siswa, yaitu yang pertama teacher's perception of students. Tadi yang saya sampaikan bahwa sebaiknya guru memang tidak harus memiliki persepsi yang baik pada siswanya, karena semua siswa itu memiliki hak untuk dilihat secara positif. Jangan sampai SES ini mempengaruhi persepsi guru. Jangan sampai guru nanti membeda-bedakan, oh ini siswa yang miskin, ini siswa yang agak miskin, ini agak kaya, ini kaya sekali. Nah, itu akan mempengaruhi secara tidak langsung, guru akan mempengaruhi perlakuan guru pada siswa. Yang kedua adalah pemahaman, understanding of students' background. Nah, bagaimana supaya persepsi itu bisa diminimalisir? Tentu guru harus memahami, pemahaman guru terhadap latar belakang siswa yang miskin ini harus benar-benar kuat. Pemahaman guru ini bisa dilihat dari, misalkan guru mensurvei, mengobservasi siswa yang berlatar belakang sosial ekonomi lemah, apakah memang betul ekonomi itu yang menjadi pengaruh kepada performa akademik siswa? Jangan-jangan di balik ekonomi itu ada faktor lain yang mempengaruhi performa akademik siswa di sekolah. Karena kita atau guru pendidik tidak tahu apa saja yang siswa bawa dari masyarakat, dari rumah ke sekolah, sehingga pemahaman atas background student ini bisa mempengaruhi bagaimana siswa itu memiliki performa. Yang seharusnya siswa itu memiliki bakat yang baik, memiliki keinginan yang baik, tapi ketika guru memiliki persepsi yang negatif dan siswa itu merasakan, maka siswa tidak jadi untuk menjadi baik. Jadi sesuai dengan persepsi guru itu yang ditonjolkan, yang dilihatkan. Kemudian yang ketiga, dari perspektif keluarga. Nah, ini yang paling berpengaruh, karena paling banyak artikel yang membahas ini. Bagaimana sosial ekonomi itu mempengaruhi performa siswa dari segi keluarga. Yang pertama adalah availability of educational facilities, atau ketersediaan fasilitas pendidikan. Ya kalau kita gampangannya ya misalkan pensil, buku dan lain-lain. Nah, pengadaan ketersediaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat poverty, kemiskinan, dan ekonomi keluarga. Keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah tentu saja tidak menganggap kebutuhan belajar itu adalah kebutuhan yang bisa ditunda, tidak mendesak. Mereka lebih memikirkan bagaimana kebutuhan sehari-hari dipenuhi terlebih dahulu daripada kebutuhan untuk pendidikan. Itu memang mungkin kalau dilihat dari lapangan sudah banyak terlihat, tapi ternyata teori juga mengatakan hal yang cenderung sama. Kemudian yang kedua adalah pola parenting ya. Parenting itu apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya parenting itu ya? Pola asuh. Oh iya, pola asuh. Pola asuh. Itu jauh banget ya, parenting dengan asuh. Ya.
parenting style. Parenting style ini dipengaruhi dari karena kalau menurut teori itu sosial ekonomi keluarga tidak hanya melihat dari kondisi keuangan saja, tapi juga dari latar belakang pendidikan keluarga. Nah, pendidikan orang tua yang semakin tinggi, maka wawasan orang tua juga akan semakin luas, semakin terbuka lebar, sehingga memiliki banyak wawasan bagaimana cara mengasuh anaknya dengan baik, bagaimana memperlakukan anaknya dengan baik. Misalkan contoh gampangnya saja menanyakan apa saja sih yang kamu lakukan di sekolah tadi, diajari apa saja di sekolah, itu jarang dilakukan di keluarga dengan sosial ekonomi yang kurang menurut teori. Oke, itu parenting style. Jadi siswa yang mendapatkan parenting style yang kurang baik, maka juga akan terpengaruh juga terhadap academic performance-nya di sekolah. Lalu yang ketiga adalah perspektif orang tua terhadap pendidikan. Yang menarik yang saya temukan bahwa banyak teori yang mengatakan bahwa keluarga dengan sosial ekonomi lemah itu menganggap pendidikan itu ya hanya sebagai rutinitas saja. Jadi bukan untuk berpikiran lebih jauh, tapi sekedar rutinitas supaya sama dengan anak-anak lainnya, supaya ada kegiatan. Meskipun nantinya orang tua ketika ditanya mau jadi apa anaknya, mau sekolah dilanjut di mana dan seterusnya, mereka akan memberikan jawaban ya sudahlah, saya nurut anaknya saja, atau ya lihat aja nanti besok, kayak begitu. Jadi perspektif pertama itu mengenai pentingnya pendidikan. Nah, dari sini ditemukan tadi masih rendah pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan, sehingga tadi pendidikan hanya dijadikan sebagai rutinitas. Oke, sekilas seperti itu Bapak dan Ibu artikel yang saya kaji, sehingga menemukan konklusi atau kesimpulan yang tadi, yaitu konklusinya ada ternyata sosial ekonomi tidak hanya masalah uang saja. Sosial ekonomi berasal tidak hanya dari uang saja, tapi juga bisa dilihat dari persepsi, dilihat dari faktor keluarga yang paling banyak, ada fasilitas, ada pola asuh, ada perspektif orang tua terhadap pendidikan dan lain-lain. Dan ini yang bagaimana mereka mempengaruhi ini akan lebih detail ketika nanti teman-teman bisa baca tadi ya di dalam artikel saya. Berikutnya kesimpulannya adalah perlu diadakan pengembangan atau penelitian selanjutnya mengenai model pedagogis untuk mengakomodasi siswa dengan status sosial ekonomi yang rendah agar mampu bersaing atau meningkatkan performa akademiknya di sekolah. Sehingga model pedagogis ini paling tidak mengacu kepada poin-poin ini ya, self-perception, self-motivation, perception of communities with teachers, teachers' perception of student, understanding of student background, affordability, learning style, dan parents' perspective on education. Oke, Bapak dan Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Memang sedikit sekali ya, kalau dilihat dari artikelnya cuma 9 halaman. Total cuma 12 halaman. Yang 3 halaman terakhir itu cuma isinya citasi saja, daftar pustaka saja. Jadi ya itu yang kami kerjakan. Demikian, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab, karena saya merasa ini masih banyak sekali kurangnya, apalagi ketika teman-teman melihat ke artikelnya itu masih banyak diksi, masih banyak redaksi yang perlu disesuaikan lagi. Terima kasih. Monggo kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, saya sangat senang ya, sehingga bisa memberikan perbaikan pada artikel ini. Saya Amin, Mas. Silakan Mas Ibda. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini perlu kita apresiasi ya, semakin hari kualitas artikel teman-teman semakin bagus, dan kita juga banyak ilmu baru mungkin yang bisa kita sempurnakan di masing-masing artikel kita.
mungkin soal ini Mas, format ideal ya, format ideal ataupun framework dari literatur review itu memang kalau membaca dari Scopus, WOS itu memang bermacam-macam ya. Kalau punya Mas Abdul saya kira tidak terlalu tebal, tapi kemarin punya Pak Wahdan itu luar biasa, Betul, 24 kalau tidak salah ya, 24 halaman. Nah, kalau ya, misalnya nanti arah kita memang ke Scopus itu kan semakin sedikit lebih ke jumlahnya, misalnya 9 halaman atau 10 sampai 15 itu memang kalau melihat bahasanya apa ya, harga, saya menyebut langsung harga lah, atau biaya di Scopus itu memang ditentukan dari jumlah itu. Nah, kira-kira selain masalah itu, apakah memang artikel review literatur review itu lebih mengarah kepada penyesuaian template atau memang framework dari kajian kita itu ada teori yang mendasarinya atau juga berdasarkan dari temuan di aplikasi tersebut ya, Postbio misalnya tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini berkaitan dengan pola asuh ataupun kondisi pendidikan keluarga yang dipengaruhi kondisi ekonomi ya intinya. Nah, itu mungkin bisa diarahkan kepada setting background dari pendekatan disiplin ilmu dari segi sosial ekonomi yang memang mengarah kepada pola asuh di beberapa negara yang sudah diambil dari literatur review. Itu mungkin bisa menguatkan ya, artinya dari beberapa negara itu memiliki karakteristik ternyata kondisi sosial ekonomi berdampak kepada pola asuh orang tua di SD ataupun di sekolah di negaranya. Itu mungkin bisa dipertimbangkan ya, tidak harus dimasukkan karena hanya pertimbangan atau pandangan kami. Karena kalau melihat seperti literatur review di mata kuliah Pak Sugito itu kan muncul beberapa varian yang mengarah ke sana. Nah, ataukah itu menjadi pertimbangan tertentu? Atau saya belum menemukan, atau saya belum membaca tuntas, belum menemukan soal itu, atau sudah ada di artikelnya? Karena tadi baru sekilas secara intinya saja. Mungkin itu Mas Abduh, nanti perlu banyak belajar saya ini. Terima kasih. betul sangat Mas Ibda ya. Betul sangat. Jadi yang pertama terkait bagaimana format. Sebenarnya begini teman-teman, literatur review itu kan tidak semua jurnal itu setiap terbit itu ada literatur review. Kadang-kadang hanya disediakan 1, 2, atau 3 saja literatur review dari setiap terbitan jurnal, atau bahkan yang tidak ada. Nah, ini sebenarnya menjadi kemudahan bagi kita untuk melihat bagaimana sih literatur review yang diterima di jurnal tersebut. Nah, jadi kan mudah saja, kita tinggal, misalkan saya langsung menembak ini jurnal IJRE ini, kalau tidak salah International Journal Evaluation Research Education ini punya UAD di Jogja. Dia sudah Q4 Sinta 1. Jadi saya langsung melihat di IJRE ini seperti apa sih literatur review yang diterima. Oh, seperti ini ternyata. Ya, saya harus menyesuaikan supaya keberterimaan itu menjadi besar peluangnya. Mungkin di jurnal lain juga berbeda. Di jurnal lain mungkin teman-teman punya target, misalkan di jurnal apa gitu ya. Nah, dilihat di situ literatur review seperti apa yang diterima. Nah, sesuaikan seperti itu. Meskipun kontennya tidak berubah, hanya mungkin penyesuaian pengolahan kalimat, penambahan visualisasi dan seterusnya itu yang dominan di situ, yang kemungkinan akan memberikan peluang besar untuk diterima. Kemudian yang kedua, betul Mas Hamidullah ya, saya belum memasukkan itu, tapi ada, namun karena itu saya kumpulkan gitu, jadi saya polanya merangkum jadi satu gitu. Jadi dari negara yang ada di artikel saya itu dari Venezuela, dari Afghanistan, dari negara-negara konflik Timur Tengah, dari Afrika, dari kepulauan Karibian dan seterusnya ada. Tapi tidak saya jelentrehkan satu persatu seperti apa. Jadi saya hanya mengambil mengambil garis besar dari pola asuh dari keluarga yang kurang SES-nya tersebut. Nah, mungkin Putus-putus nih Mas.
Mas Abduh nge-rap. Nge-rap nih. Aduh, putus-putus. Dimatikan aja Mas videonya. Tadi agak lancar. Nge-rap suaranya. Aduh, mohon maaf. Ya. Nah, hilang. Malah hilang ya. Oke, mohon maaf teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, ini Mas. sudah terdengar ini. Tidak. Mohon maaf, ini tiba-tiba Putus-putus, Mas. Dan jadi agak terganggu ini sinyal. Oke, cek. Bismillah, mudah-mudahan stabil. Mohon maaf teman-teman, tiba-tiba hujan, jadi sinyalnya mungkin kaget kejatuhan hujan. Jadi saya ulangi lagi terkait pola asuh tadi, itu yang dikatakan Mas Ibda di tempat artikel saya memang tidak menjelentrehkan satu persatu, tapi ada itu semua dari beberapa negara berkembang dan negara konflik di Timur Tengah, negara berkembang di Afrika, di Kepulauan Karibia, dan di Asia Tenggara sendiri terkait bagaimana pola asuh orang tua dengan sosial ekonomi yang lemah. Dan yang saya tampilkan tadi, yang saya tuliskan di jurnal, memang itu hasil rangkuman saja. Dan itu saya mungkin akan mempertimbangkan, itu akan bagus jika memang ada beberapa contoh yang disebutkan seperti Mas Ibda tadi, dari negara ini seperti apa, negara seperti sebelum nantinya saya simpulkan seperti apa. Terima kasih Mas Ibda atas masukannya. Dari teman-teman lain, ada yang akan memberikan sesuatu, bertanya, komentar, dan menambahkan lagi ya, bukan di artikelnya ini, mungkin di pola artikel review atau literatur review. Kalau di Indonesia setahu kami kan memang ada slot di jurnal itu, dari volume edisi misalnya itu satu untuk semacam resensi ya, atau review buku atau review jurnal. Di Indonesia beberapa masih menerapkan misalnya satu volume itu 6-9 itu ada satu slot untuk review jurnal atau buku ya. Tapi mungkin memang memiliki kekurangan dan kelebihan ya Mas, karena literatur review itu kan hanya mereview artikel-artikel relevan, nanti mencari polanya seperti apa, temuannya apa, sekaligus tema-tema besar, sehingga nanti kita hanya mendeskripsikan hasilnya kan gitu ya. Nah mungkin yang pola-pola di jurnal internasional ini yang memang masih kita mencari-cari. Dari beberapa yang kita cari ya memang agak sedikit ada temuan. Kalau kemarin Mas Wahdan kan ada istilahnya kita menyuguhkan apa adanya, atau memang kita harus ikut campur ya, mengarahkan. Nah, memang ini harus kita
ingin memberikan ide melalui temuan-temuan itu, atau ide kita, gagasan kita, atau pendapat kita itu terkuatkan melalui temuan-temuan itu, atau kita mencari sesuai apa adanya baru kita include dari temuan itu. Mungkin itu yang kami minta masukan agar nanti ke depan punya gambaran lebih mantep lah gitu kira-kira dari beberapa mungkin yang sudah dicari Mas Abduh dan kawan-kawan terkait dengan pola artikel review di jurnal-jurnal internasional, khususnya yang Scopus, WAS, dan lain sebagainya. Karena kalau di Indonesia kan setahu kami hanya kayak resensi buku ya, nanti diulas seperti kaidah selingkungnya, template-nya, kemudian menjadi sebuah artikel seperti itu ya. Mungkin yang pola-pola jurnal internasional mungkin Mas, ini yang kita masih bacaannya masih lemah ini. Terus Oke. Ya, nanti boleh nanti bisa saya berbagi beberapa artikel ya. Saya sudah memiliki beberapa artikel review, artikel jurnal yang merupakan review dari jurnal internasional. Ini saya coba share ke teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya, seperti apa sih di artikel di jurnal-jurnal tersebut literatur review yang diterima gitu. Oke, monggo teman-teman lain. Satu kecenderungan lagi nih teman-teman yang saya temukan, satu kecenderungan di artikel-artikel review di jurnal internasional itu memang sekarang lebih cenderung menggunakan meta analisis berbantuan software. Jadi akan lebih memberikan nilai plus ketimbang kita menggunakan meta analisis konvensional gitu. Namun kelemahannya dari itu, kalau software kadang-kadang bahasa Indonesia tidak terbaca. Jadi yang terbaca bahasa Inggris malah. Jadi saya kebanyakan yang saya pakai memang jurnal yang bahasa Inggris ini yang supaya mendapatkan pola dan tema serta kodifikasinya gitu. Baik teman-teman, mumpung sinyalnya masih stabil, ada yang ingin disampaikan? Sepaneng semuanya apa kehujanan ini? Malah hujan-hujan. Deres, Pak. Ya, Mas Abduh, saya mungkin sedikit aja. Kalau tadi kan sudah disampaikan ya, bahwa judulnya ini masih sementara gitu. Ini ada pertanyaan. Ini ada teman yang tanya lewat Japri WA, saya bacakan nggak ini ya? Oh ya, bacakan dulu. Dari pertanyaan seseorang ini bertanya, aplikasi yang di artikel itu berbayar nggak ya? Yang berbayar hanya NVivo, yang Post Viewer sama Publish or Perish itu gratis. Saya sudah install, pasti tinggal operasinya nanti. Tak minta Mantap. bimbingan privat. Nah, kalau operasi di YouTube banyak, tenang aja. Ya. Saya juga dari YouTube belajarnya. Monggo, silahkan teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu. Pak Wahdan tadi itu, Mas. Pak Wahdan, mohon maaf tadi terputus. Pak Wahdan, gimana Pak Wahdan? Ya, mungkin kalau tadi sudah disampaikan ya bahwa judulnya ini masih sementara. Kalau setelah saya membaca alur dari artikel yang sudah disusun ini, mungkin kalau menurut saya judulnya mungkin lebih pas kalau diarahkan kepada bagaimana memperlakukan anak-anak dengan background sosioekonomi SES ini daripada bagaimana SES ini mempengaruhi academic performance. Karena kalau bagaimana berarti kan harusnya kita berbicara tentang sistem kerjanya ya. Sistem kerjanya. Bagaimana satu status sosial anak-anak itu kok bisa berpengaruh terhadap academic performance-nya gitu kan. Ada sistemnya yang kemudian kita bahas ya. Tetapi hasil literatur review ini sepertinya lebih enak ya kalau
kalau kita arahkan pada satu judul tentang bagaimana kita memperlakukan anak-anak dengan status ekonomi yang rendah itu dalam untuk mendukung academic performance gitu. Oke, Bapak Dan. Matur nuwun sangat, betul. Nanti coba akan saya kaji lagi ketika saya nanti merevisi ini, barangkali bisa dipertimbangkan. Matur nuwun Bapak Dan atas masukan judulnya. Jadi kayak ujian skripsi ini, ujian skripsi itu yang paling gampang tuh ganti judul timbang ganti isi. Ini paling gampang ganti judul, betul. Matur nuwun Bapak Dan. Monggo teman-teman yang Bapak Ibu silahkan, ini masih ada waktu atau langsung ke Pak Edi ini. Saya menunggu saja. Oke, siap Pak Edi. Silakan. Mohon maaf saya off cam Pak Edi karena sinyalnya tiba-tiba hujan. Ini hujan. Malah bagus itu kan bisa melihat perkembangan dari kecil sampai. Monggo silakan yang lain. Nampaknya sepi ya ini. Ya Pak, ini Pak meresapi tema ini. Ya. Nah, semuanya mengalami sosial ekonomi rendah. Ini Pak Wadan dan Pak Edi ini pernah di debat ketika uji wawancara masuk S3. Saya kan juga menggunakan ini Pak. Untuk draft itu masih sangat kasar sekali draftnya. Di debat oleh Pak Sinten nih Bang. Pak Har Kaprodi kita. Oh, saya dulu pas kecil miskin Mas. Ning saiki iso sugih. Berarti ra ngaruh. Tur aku pinter gitu. Tidak sesuai temuan di penelitiannya berarti kan. Artinya kan tidak semua orang miskin itu performa akademiknya rendah. Gitu. Ya. Kalau arahnya ke situ nanti jadi studi kasus nanti. Nah, bukan studi literatur lagi, Pak. Oke, monggo yang lain. Masih ada waktu. Oke, kalau sudah cukup ya sudah. Suasana hujan ya, dingin. Yang sering muncul Bu Anu nggak kelihatan ini. Bu Kasni mana nih? Bu Kasni. Halo Bu Kasni. Oh, nggak ada. Ada itu Prof. Ada Pak. Iya Bapak. Oh halo, kok nggak komentar ini? Ayo. Sementara nggak berpendapat dulu Bapak. Ya. Mungkin jauh dari bidangnya, padahal Ibu sebenarnya di lapangan mungkin malah lebih punya pengalaman di lapangan ya. Oke, kalau tidak ada ya sampun ya, nggak usah dipaksakan. Yang jelas yang saya lihat memang semakin hari ini luar biasa ya perkembangannya ya. Artikel yang Bapak Ibu sajikan ya. Lalu juga masukan dari teman-teman sehingga semakin menyempurnakan. Apakah sempurnanya itu karena masukan dari teman-teman terhadap artikel sebelumnya atau memang sudah dipersiapkan sejak awal ya. Pertama saya ingin tanya mungkin yang sudah itu gimana itu Pak Zainuddin dan sebagainya yang sudah, apakah ada perkembangan lebih lanjut tentang itu, tentang artikel Anda mungkin silahkan, mungkin saya ingin dapat laporan ini. Kalau saya masih mengumpulkan jurnal Pak, kita menggunakan dua repositori yaitu Scopus dan
Google Scholar. Nah, sedang proses karena data yang ditemukan itu banyak, jadi harus ada proses eliminasi. Nah, proses eliminasi ini butuhkan kalau biasanya kalau harus maju itu bacanya cepat, Pak. Benar, setuju gitu. Karena sudah maju, baca itu, Pak. Mundur alon-alon. Tapi progresnya masih terus berjalan. Kadang-kadang pencarian itu memilih menentukan kata kunci itu, karena umpamanya untuk order learning itu ada menggunakan order learning, nanti menggunakan primary untuk keywordnya, kadang menggunakan elementary, begitu hasilnya akan berbeda. Kemudian ada learning out class, jadi ada kata kunci out class, outdoor, dan ada kata kunci satunya lagi. Nah, itu yang dimainkan. Nah, proses pencarian itu sudah dikumpulkan, kemudian baru proses pembacaan dan eliminasi. Begitu, Pak Kus. Ya, terima kasih laporannya Mas Zainuddin. Oke, terima kasih ya. Nah, memang Dikit mungkin bisa menambah dari tampilan dari Pak Afif tadi, Bapak. Oh, monggo, nggih. Jadi berdasarkan jurnal tadi yang disampaikan oleh Pak Abduh, itu sebetulnya memang real terjadi di Indonesia ya Bapak ya. Jadi memang latar belakang kemiskinan itu benar-benar sangat mempengaruhi performa pendidikan anak-anak yang datang dari keluarga miskin. Banyak hal, karena dari keluarga, apalagi di tempat saya itu juga banyak dari keluarga miskin, keluarga broken home, itu kalau di kelas itu penataannya juga susah. Secara penataan karakternya itu susah. Itu mungkin karena ini ya, orang tuanya juga pendidikannya juga tidak begitu tinggi, sehingga ini penerapan norma-norma kepada anak itu juga kurang. Nah, tetapi di sini saya merasa pemerintah itu sudah bersikap adil kepada anak-anak yang tidak mampu. Artinya banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, misalnya dengan beasiswa. Beasiswa aja sekarang bukan beasiswa orang pinter, tapi beasiswa miskin, Bapak. Sekarang yang terkenal kan beasiswa miskin, karena di sekolah saya tuh beasiswa miskinnya banyak banget, lebih dari 200 orang. Tiap satu semester itu mendapat sekitar 495. Kan lumayan itu. Tetapi kalau dapat itu malah ditumbas ke beras kok nih kok. Tidak dibelikan fasilitas untuk kehidupan makan itu. Jadi kalau nggak dapat, namanya nggak muncul, itu mereka marah-marah, kok anakku kok nggak muncul. Padahal yo podo-podo miskinnya malah menuntut sekolahan. Padahal sekolahan itu hanya mengirimkan semua data, misalnya ada 500 siswa dikirimkan semua, tapi kan yang menyeleksi bukan sekolahan, pihak pemerintah daerah atau mungkin langsung dari bank atau bagaimana begitu. Sebenarnya banyak fasilitas itu. Nah, di samping itu kelihatannya anak-anak orang yang miskin itu motivasi belajarnya juga tidak begitu tinggi begitu. Nah, saya berpikir apakah ini karena lingkungan tempat tinggalnya atau karena memang keluarganya yang kurang mendukung sehingga kesadaran akan pendidikan itu sangat kurang. Ya kita tidak bisa menutup mata, artinya wong miskin tidak bisa meraih kesuksesan di bidang pendidikan juga tidak. Tetapi sebagian besar ya 80% lebih orang-orang dari keluarga itu memang susah untuk sukses dalam pendidikan. Kecuali mereka ada pengaruh luar yang sangat kuat yang bisa membimbing mereka, misalnya dijadikan anak asuh. Nah, orang tua asuhnya itu punya pengalaman, punya metode yang strategi yang baik sehingga menjadikan dia bisa keluar dari image yang buruk tersebut. Itu bukan suatu jaminan yang miskin itu tidak akan bisa meraih kesuksesan, itu juga tidak. Tetapi faktor di lapangan seperti itu, Bapak. Karena SD saya itu adalah
menengah ke bawah. Jadi yang miskin banyak, tidak bisa beli seragam banyak, seperti itu. Makan ya pokoknya seperti itu, anaknya ya nggak bersih-bersih banget gitu. Jadi saya merasakan betul kalau kok sekolah kok mesti bermasalah. Saya selalu home visit. Saya termasuk guru yang rajin home visit. Setiap ada permasalahan selalu saya home visit. Saya cari permasalahan itu apa, pasti dari pihak keluarga. Saiki ibu tukang rosok, golek rosok. Anaknya itu sampai kelas 4 tidak bisa baca. Ini saya guru SD Bapak, kelas 5 murid saya itu 5 orang tidak bisa membaca. Itu keprihatinan terbesar dari saya. Setelah saya telusuri ke dalam, saya home visit dari keluarga tidak mampu. Saya kira orang tuanya tidak berpendidikan, bagaimana dia bisa memberikan gambaran pendidikan yang ideal, yang baik buat putra. Jadi saya tidak pernah menyalahkan anak kok tidak bisa, itu bukan kesalahan anak, tapi karena lingkungan yang sangat berpengaruh pada mereka. Jadi apa yang ada di jurnal itu benar terjadi di real di dalam dunia pendidikan yang tempat saya mengajar Bapak. Nah, cuma tugas kita sebagai orang-orang yang berpendidikan tinggi, mampu, kita ikut membantu dengan cara kita masing-masing ya. Walaupun kita tidak menentukan besarannya, paling tidak kita ikut membantulah semampu kita, entah dengan cara apa gitu. Itu hati kita. Jadi ibaratnya anak kita itu mau bersedekah nggak usah jauh-jauh lah. Lingkungan sekitar kita banyak. Sedekah kan tidak harus dalam bentuk uang, tapi perhatian, kasih sayang, memanusiakan manusia, memotivasi semangat mereka agar layak hidup sejajar dengan mereka yang mampu, itu yang perlu kita bangkitkan. Agar mereka punya keinginan untuk lebih maju dari yang sekarang mereka hadapi dalam keluarganya. Gitu Bapak. Iya, matur nuwun. Makin kompleks permasalahannya ya Pak. Menyangkut masalah karakter siswa, menyangkut masalah rendahnya motivasi sampai macam-macam ya ini ya. Nah, saya kemudian menjadi tertarik lagi ketika ini aja masalah Indonesia kan, pengalaman Bukasni itu, lalu bagaimana dengan negara-negara lain yang punya pola asuh yang berbeda mungkin. Jadi ada unik tadi misalnya malah bangga ketika dia menjadi orang miskin gitu ya. Nah, ini kan karena sering dapat bantuan itu tadi. Lalu kepentingannya buat bantuan bangga. Ini bangga orang tuanya yang bangga itu. Nah ini yang jadi masalah, jangan-jangan tapi anaknya malah. Tapi kalau dalam jumlah banyak, misalnya kasusnya 200 lebih, mungkin anak nggak akan malu ya. Tapi ketika dalam jumlah relatif sedikit, mungkin anak merasa menjadi warga kelas 2 dan sebagainya. Perlu juga dipikirkan ya Pak. Lalu tadi tertarik mengenai karakteristik pola asuh tiap negara yang berbeda, itu pun juga perlu dianalisis juga ya, sehingga akan lebih kuat kajian Anda. Tapi yang masalah memang ya jurnal-jurnal tentang yang mau memuat literatur review itu memang sangat terbatas ya. Jadi bagaimana kita berjuang untuk ke situ ya, seperti dikatakan Pak Ibda tadi ya, bagaimana kita berjuang untuk bisa menembus itu ya. Sehingga saya tadi baru aja dapat WA ini dari mahasiswa saya, Pak ya, saya sudah lulus nih Pak, ujian tertutupnya tanpa ujian terbuka lagi ngomong lagi tanpa ujian terbuka. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita capai itu ya, nilai perjuangan mata kuliah ini ya, sehingga ada manfaatnya juga, berdarah-darah di awal tapi nanti di belakang tinggal kipas-kipas, tinggal WA sama Pak Edi, Pak saya sudah lulus Pak, terima kasih. Nah, oke, saya kira gitu aja ya, saya nggak banyak komentar tentang teknis bagaimana itu harus bisa dimuat dan sebagainya, kayak selingkung tiap-tiap jurnal dan sebagainya. Mungkin ada lebih pengalaman ya. Yang paling kita saling sharing satu sama lain sehingga bisa memberi penguatan satu dengan yang lain, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Ngaten, terima kasih. Kita akhiri aja ya. Oke. Terima kasih. Monggo.
Nah, kita akhiri. Terima kasih. Ketemu minggu depan lagi. Gitu saja nanti kan. Tapi kita nggak usah pakai UTS ya. Minggu depan UTS kita jalan terus saja lah ya. Yes, Iya, setuju, Pak. Pak. Oke, Pak. Nah, enak toh Pak? Atau mau pakai UTS Pak? Kesannya betul stres Pak. Lebih Tugasnya UTS udah ini Pak, banyak. tugasnya Pak. Oke, Tugasnya Pak udah luar Edi. biasa ini. Pak Edi ngapunten Pak. Kalau Nah. di UNY liburnya Selasa apa Rabu Pak nggih? Besok. Rabu. Oh, no. Rabu. Rabu. Wah, alhamdulillah Rabu. Alhamdulillah. Alhamdulillah nopo. Enggak Selasa sama Rabu. Rabu ta, Pak? Ora. Selasa iki Harpetnas yo. Selasa masuk. Saya besok juga ngajar. Tapi Ganti Rabu. Kata dia Libur luar biasa itu libur hari Rabu, Bapak. Bendora Dulen tuh Pak. Jogja ini luar biasa nih Pak. Penuh sudah full, hotel-hotel penuh. Nanti Ya, next seperti week. corona Datangan orang sudah dari hilang, Pontianak juga Pak. Oh, ngeri tenan ini. Hotel-hotel udah mulai penuh. Ya dari luar Jawa banyak ke Jogja kemarin Pak. Ya, Pak marahi. Dari luar Jawa ke Jogja itu Pak. Corona. Oke lah, monggo. Oke, Pak Selesai. Gus, Pak Gus, mohon maaf jika berkenan kami minta ini Pak nama lengkap sama email Pak untuk apa kita tuliskan nanti di dalam artikel Pak. Oh ya, siap. Kita Nah, Pak kirim Wadan ini ya. tinggal submit ini Pak. Oh gitu. Oh, Sama. Mantap, ya. Kita minta nama dan email. Itu yang Oke. saya penasaran, E-nya itu apa Pak? Nggih, kepanjangan E-nya itu kan Gus Edi. Edi, kok siapa ya? Edward. Panjangnya itu. Nah, itu kan urutan nama saya anak kelima. Oh, iya, iya, Pak. Oke gitu ya, Bapak Ibu. Nanti saya kirim. Mungkin saya nunggu Pak Bardah ini Habibie langsung nanti dicoba langsung sudah siap-siap dapat A ini Pak ya. Amin, Pak. Jos ganda sih. Oke, nek kabeh mlebu ya A kabeh ngoten lho. Amin. Bisanya bersedekah lewat itu, Bapak, memberi nilai mahasiswa yang baik gitu. Iya, saya cuma nunggu Ibu juga gantian. Ibu juga gantian, Bu. Gitu. Nah, tolong di submit dulu terus nanti kita lihat perkembangannya. Makin cepat makin bagus, ngoten mawon gitu. Nggak usah ditunda-tunda, tapi harus berdarah-darah dulu kan, bukan pekerjaan mudah ya. Oke, siap. Ya, saya juga kesulitan juga ya. Nah, misalnya kayak saya mungkin. Tapi Bapak Ibu masih muda menguasai IT dan sebagainya, penguasaannya luar biasa. Kalah Pak Edi ya. Pak Edi ilmunya luar biasa, kita yang belum. Ya cuma menang tua saja. Ilmunya nggak hebat amat. Ngaten ya, Bu? Iya, Bapak. Pak, kita akhiri ya. Ya Pak, matur nuwun Pak. Minggu depan ini hujannya sudah terang. Terima kasih semuanya, nanti tak email lewat grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.